Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rania Amelia Firnadi dengan NPM 22301091029. Saya berasal dari kelas 4B untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik karya Hayat, terbitan Raja Grafindo Persada, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama. Untuk pendahuluan, yang pertama latar belakang, pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ada korelasi dan kohesi yang saling berkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan yang diberikan. Setiap lembaga publik pastinya bersentuhan dengan aspek pelayanan publik atau berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai bagian yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan selain pihak swasta. Pemerintahan sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP. Ketentuan dan persyaratan menerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa sehingga pelayanan dilakukan sesuai dengan harapan bersama. Selain teknis pelayanan, aspek non-teknis juga memengaruhi proses pelayanan. Kompetensi dan kualitas pelayanan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang ASN diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas aparatur harus dimulai dari proses rekrutmen dan promosi untuk memastikan ASN memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan publik. Di samping itu, kompetensi dan kualitas ASN mempunyai dampak perubahan yang signifikan terhadap sistem birokrasi pemerintah, serta menghasilkan output yang diharapkan, yaitu tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Sehingga aspek internal dalam pemerintahan juga mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu pola pikir atau mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam birokrasi serta dalam aspek eksternalnya, yaitu kepuasan masyarakat dalam penerimaan layanan. Tidak mudah untuk mengubah mindset, karakter, manajemen, dan sistem yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah, yang pertama, budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Yang kedua, aparatur negara masih dipandang bukan sebagai profesi, tetapi pengabdian. Dan yang ketiga, pengaruh politik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan aspek nepotisme dalam birokrasi masih bergejala. Lalu poin B, manajemen dan pelayanan. Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada kepemimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya berada pada posisi yang seimbang dalam lingkaran manajemen dan sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi adalah batang tubuhnya, sementara manajemen adalah penggerak dari batang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang serta semakin baik. Ada proses manajemen yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Organisasi publik erat kaitannya dengan proses manajemen publik, baik secara teori maupun secara praktek. Organisasi publik harus dikelola dengan manajemen publik karena orientasi yang dibangun adalah public service atau untuk kepentingan publik dan masyarakat. Walaupun secara prinsip tidak ada bedanya dengan manajemen lainnya, tetapi manajemen publik itu memiliki kerangka konsep yang berbeda karena orientasinya jelas berbeda. Lalu, organisasi memiliki karakteristik dasar yang diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama itu pembagian kerja, yang kedua struktur hierarki, yang ketiga aturan dan prosedur, yang keempat impersonalitas, yang kelima karir berdasarkan prestasi, dan yang keenam rasionalitas. Ketentuan sebuah pelayanan yang berkualitas itu yang pertama keandalan, yang kedua tanggapan baik, yang ketiga kecakapan, yang berwenang, yang keempat jalan untuk memulai, yang kelima sopan santun, yang keenam hubungan yang baik, yang ketujuh kepercayaan, yang kedelapan jaminan, yang kesembilan pengertian, dan yang kesepuluh penampilan yang baik. Lalu ada 5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima. Yang pertama itu regulasi layanan, yang kedua fasilitas-fasilitas lainnya, yang ketiga peranan tim pengarah, yang keempat mudah, murah, cepat, dan manfaat. Lalu yang kelima membudayakan pemberian pelayanan yang baik. Lalu yang kedua, bab 2 itu ada konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Yang pertama pengertian pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional, baik jasa, barang, dan atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian layanan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel, dan optimal. Lalu yang kedua, konsep pelayanan publik. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung dari bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanannya itu diberikan. Ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa, serta pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan publik tidak hanya Mari kita ulang lagi. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku, dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dalam bidang jasa seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik: kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan masyarakat publik. Masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, murah, mudah, tepat waktu, dan baik. Lalu, tujuan pelayanan publik menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang pertama itu mewujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Lalu yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, demikian tujuan pelayanan publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dan tantangan seperti politik, lemahnya penggunaan teknologi, rekrutmen pegawai, dan reward dan punishment. Lalu bab 3, kinerja pelayanan publik. Yang pertama, pengertian kinerja pelayanan publik. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika yang ada. Oleh karena itu, kinerja adalah melekat dalam diri seseorang atau organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sinambel di tahun 2012 mengemukakan ada 4 poin penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam menjalankan pekerjaannya. Yang pertama, kinerja adalah hasil akhir dari pekerjaan dilakukan individu atau kelompok. Lalu yang kedua, setiap kinerja yang melekat pada diri kelompok atau individu dalam melakukan pekerjaannya diikuti oleh wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, legalitas kinerja. Lalu yang keempat, etika dan moral menjadi bagian yang satu dengan kualitas kinerja yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Secara
prinsip, sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Sementara itu, bentuk kinerja publik didasari pada ruang lingkup pelayanan publik. Selain bentuk kinerja adalah bersifat deskriptif. Deskripsi jabatan dalam kinerja menjadi penting sebagai pemahaman terhadap tugas dan pokok serta tanggung jawab aparatur pelayanan publik. Yang menjadi landasan terhadap deskripsi jabatan terhadap tugas pokok dan fungsi dari aparatur adalah penentuan gaji, seleksi pegawai, orientasi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, uraian dan perencanaan organisasi, dan uraian tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kualitas kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional dan bertanggung jawab serta kompeten. Jika kualitas pelayanan publiknya baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur pelayanan juga maksimal. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, akan pelayanan publik harus diimbangi oleh semakin tingginya profesionalitas dan kualitas yang diberikan. Lalu, indikator kinerja pelayanan publik menurut Bastian 2006, yang pertama spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Lalu yang kedua, pengukuran dilakukan secara objektif. Lalu relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. Lalu dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan. Lalu yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan. Lalu penilaian kinerja pelayanan publik menurut Wibowo 2013 memiliki beberapa kriteria, memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi, mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan pergabungan, mengusahakan jarak bagi orang yang memonitor tingkat kinerja, lalu menetapkan arti penting masalah, kualitas, dan menentukan apa yang perlu prioritas diperhatikan, lalu menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas, mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan menggunakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. Lalu kita lanjut ke yang bab 4. Sumber daya aparatur pelayanan publik. Pengertian sumber daya aparatur, sumber daya manusia atau aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Seluruh proses manajemen organisasi tentunya dilakukan oleh SDM dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengendalikan organisasi. Manusia yang mengatur jalannya organisasi. Manusia pula yang melakukan manajerial terhadap organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sementara lainnya seperti infrastruktur atau sarana prasarana maupun dana merupakan penyempurna dari organisasi tersebut, sekalipun semuanya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Lalu rekrutmen dan promosi. Sistem rekrutmen harus menjadi perhatian serius dalam penerimaan aparatur sipil negara. Rekrutmen menjadi corong utama untuk menghasilkan aparatur yang hebat dan berkualitas. Profesionalitas pelaksanaan rekrutmen menjadi dasar penting untuk mengetahui kualitas secara akademik maupun non-akademik atas calon aparatur sipil negara. Hasil dari rekrutmen menjadi penentu diterima atau tidaknya calon aparatur untuk menjadi aparatur. Langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Holidin di tahun 2013, yang pertama evaluasi kondisi terkini, lalu kedua pembentukan tim rekrutmen dalam promosi, lalu yang ketiga membuat rekapitulasi dan klasifikasi, lalu yang keempat publikasi dan rekrutan dan promosi, lalu yang kelima melakukan seleksi kandidat. Lalu kompetensi sumber daya aparatur. Hal ini yang paling mendasar untuk memenuhi kualitas pelayanan publik dengan memberikan penekanan terhadap kualitas SDM aparatur melalui kualitas kinerja pelayanan publik. Kualitas kinerja menjadi indikator utama dalam pemberian layanan. Kualitas kinerja mengandung unsur siapa yang melakukan apa dengan cara bagaimana. Siapa yang melakukan mengarah kepada sumber daya manusianya dengan kemampuan yang dimilikinya untuk dapatnya bekerja pada bidang pekerjaannya. Dari hasil pekerjaannya itulah kinerja mengikuti. Kualitas kinerja ditentukan sebagai produktif aparatur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Lalu yang D, profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas adalah berkaitan dengan
profesi dan pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional. Pekerjaan tersebut dikatakan profesional jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disiplin, berkualitas, dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang diharapkan. Sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, setiap instansi atau lembaga pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya berdasarkan tindakan dan keputusan yang dilakukan. Lalu, ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah tumpuan dan harapan masyarakat dalam urusan pelayanan publik. Semakin kompleksnya kebutuhan dan urusan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan dan manajemen ASN juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai terobosan dan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik. Kekuatan ASN berada pada nilai kualitas dan kompetensi dirinya untuk diaplikasikan dalam pelayanan yang lebih baik, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, ASN yang baik akan mewujudkan tatanan pemerintah sehingga menghasilkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Lalu kita lanjut ke bab 5, yaitu reformasi birokrasi pelayanan publik. Yang pertama, reformasi birokrasi sebuah kebutuhan. Reformasi birokrasi dapat disimpulkan sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi tidak hanya berkutat pada aspek gemuk atau kurusnya birokrasi, tetapi lebih pada aspek pelaksanaan dan output yang dihasilkan. Reformasi birokrasi lebih kepada organisasi yang efektif dalam penggunaan sumber daya aparatur maupun biaya, tetapi efisien dalam produktivitas dan output, yaitu sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu konsep reformasi birokrasi. Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Tujuan yang diharapkan dari reformasi birokrasi mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, lalu menjadikan negara memiliki most improved bureaucracy. Lalu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program instansi. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam melaksanaan semua segi tugas organisasi. Dan yang terakhir, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategi. Lalu, kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Lalu, reformasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, ada kriteria yang harus dipenuhi. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif sebagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Lalu lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Lalu menerapkan sistem kompetensi dalam penyediaan pelayanan publik tertentu. Lalu terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Lalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu pemerintah berperan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Lalu melakukan antisipasi terhadap persoalan pelayanan publik. Lalu mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan. Dan yang terakhir, menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 6, Good Governance. Pengertiannya, prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance atau pemerintahan yang baik. Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Konsep good governance itu tuh memiliki karakteristik participation atau partisipasi masyarakat, rule of law, kerangka hukum yang adil, transparansi, keterbukaan informasi, responsiveness, kepekaan, consensus orientation, equity atau kewenangan, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision.
Lalu, aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Bagaimana pelayanan itu dilakukan? Secara langsung, masyarakat sudah dapat menilai. Jika pelayanan yang diberikan bersifat baik dan memuaskan, maka penilaian terhadap kinerja pelayanan akan menjadi lebih baik. Ukuran sederhananya adalah seluruh aspek pelayanan publik bertumpu aspek kepuasan masyarakat. Ada 5 aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk diterapkan pada instansi atau lembaga pemerintahan. Function, convenience, reliability, serviceability, adanya assurance. Lalu reorientasi good governance. Yang pertama itu lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance, lalu sistem pemerintahan desentralisasi dalam birokrasi daerah, sumber daya aparatur yang tidak kompeten, inefisiensi institusi birokrasi, implikasi pengukuran kinerja, pelayanan publik, pengawasan, lemahnya penggunaan teknologi informasi, hubungan dan komunikasi yang kurang terbuka, rendahnya kualitas sumber daya aparatur, mentalitas dan budaya kekuasaan. Lalu good governance sebagai goals. Pencapaian tujuan good governance dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas efisiensi dan efektivitas. Nah, sampai di sini dulu. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.